Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue, Anggi. Hari ini gue mau memulai YouTube dengan hal-hal yang mungkin sedikit kontroversi buat orang-orang karena opini gue. Karena gue hari ini pengen ngomongin sesuatu yang banyak orang akhir-akhir ini sih banyak mulai muncul orang-orang yang sok jadi pahlawan, sok jadi hero, sok jadi polisi, sok jadi apa ya? Dia adalah penentu hukum. Yang dimana sebenarnya kita udah punya polisi, punya tentara, punya pihak berwajib yang mengurus ini. Gue tahu opini gue ini bisa dibantah dan gue juga nggak masalah sama opini-opini gue yang kalau misalkan dibantah orang. Dan gue juga beropini seperti ini ya, punya hak juga untuk beropini seperti ini. Gue pengen ngomongin orang-orang yang kok dia repot ya ngurusin masalah hidup orang. Kayak lu tahu gak sih kalau misalkan akhir-akhir ini tuh di sosial media diisi sama orang-orang yang sok jadi pahlawan, sering negor orang di jalanan, sering ikut campur sama urusan orang. Contohnya yang akhir-akhir ini sering gue lihat di sosial media tuh kayak ada orang melanggar hukum. Iya, gue tahu itu melanggar hukum. Mungkin orang yang melanggar hukum itu juga punya reason sendiri kenapa dia melanggar hukum. Tapi yang memberikan punishment ini bukanlah pihak berwajib, melainkan orang-orang yang mencari engagement di sosial media. Orang-orang yang nyari viewer, orang-orang yang pengen tampil terlihat mengesankan buat orang-orang lainnya. Mungkin ya. Contohnya adalah sering tuh gue lihat di sosial media orang-orang yang misalnya ngerokok di jalanan, ngerokok di tempat umum, ngerokok di motor. Kemarin tuh sempat ada orang lagi naik motor sama istrinya, sama anaknya, dia merokok. Apakah itu salah? Salah. Gue juga sangat menyalahkan si bapak ini merokok di motor. Karena sudah jelas ada pasalnya bahwa kalau lu naik motor tidak boleh sambil merokok, ditambah lagi kurangnya kesadaran si bapak tersebut sama kesehatan anaknya. Yang dimana dia bawa bayi, masih umur mungkin di bawah 1 tahun. Dia merokok, anaknya kena rokoknya. Istrinya juga kalau nggak salah merokok juga, gue lupa. Anaknya kena asap rokok, bara apinya juga bisa kena pengguna motor atau pengguna jalan yang lainnya. Benar. Bapak itu salah? Salah. Tapi yang sangat disayangkan adalah muncul orang yang negor si bapak tersebut dan berujung ribut. Apakah negornya salah? Gua nggak tahu momennya kayak gimana. Tapi yang terlihat di video, si abang ini sudah menegur berulang kali. Dan sampai akhirnya si abang ini melakukan kesalahan, yaitu mengguyur si pengendara motor yang lagi ngerokok. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Cara negur orang mungkin boleh, silakan. Semua orang berhak untuk negur orang lain apabila orang lain tersebut melakukan hal yang tidak benar di tempat umum. Itu sangat wajar. Itu boleh. Kalau lu melakukan sebuah aksi, lu juga harus bisa menerima reaksi orang lain. Itu pun juga yang harus diterapkan, yang harus diterima oleh si penegur ini. Karena ketika dia negur sekali tidak diindahkan, lu negur 2 kali tidak diindahkan, lu negur 3 kali tidak diindahkan. Sebenarnya tugas lu sebagai penegur tuh udah cukup tahu. Udah lu tuh udah negur, lu udah ngingetin bahwa di belakang ada anak lu, bahaya buat kesehatan anak lu juga ngerokok di jalanan sambil naik motor, bara apinya ada kemungkinan, sangat bisa bara api lu itu kena mata orang yang di belakang lu
atau kena pengendara lain yang ada di belakang lu. Entah itu tangannya, entah itu badannya, entah itu bajunya, jaketnya, sehingga jaketnya mungkin bolong. Itu udah lu meresahkan orang juga. Tapi si penegur ini, dia terus-terusan menegur sambil direkam. Emang tujuannya mungkin bukan cuma negur ya, tapi tujuannya adalah dia tahu nih, kayaknya sih ya, kayaknya dia udah tahu nih, kalau gua ada nemu orang lagi melanggar hukum, gua nyalain handphone, gua tegur, satu, gue bisa dapat selamat dari orang-orang netizen di sosial media. Kedua, ini bisa naikin engagement gue, naikin viewers gue di sosial media. Dan dia melakukan hal itu. Dan kesalahan dia adalah mengguyur air ke pengendara yang lagi ngerokok tersebut. Toh, maksud gue gini loh, orang-orang udah sih, udah. Kalau lu udah negor sekali, negor 2 kali, negor 3 kali, udah cukup. Kalau emang lu mau report, lu mau laporin ke polisi, ya silahkan. Udah, karena orang ini mengganggu apa segala macam. Nanti kan pihak polisi yang bakalan melakukan punishment, yang melakukan entah itu tilang atau apalah, tilang segala macamnya gitu. Sesuai hukumnya, sesuai prosedurnya, dan dia akan diberikan punishment ya sesuai pasal-pasal yang dia langgar. Contohnya mungkin si bapak dan si ibunya tidak pakai helm, mungkin tidak bawa SIM, mungkin tidak bawa STNK, dan yang paling jelas adalah tidak pakai helm dan merokok di jalanan. Itu udah melanggar tuh. Tapi yang menegur juga tidak baik-baik banget gitu orangnya. Yang menegur juga orang yang melakukan kesalahan. Maksudnya gini loh, kita ini manusia, nggak sempurna cuy. Kita bukan nabi. Kita ini manusia, pasti ada sisi salahnya. Kita pasti melanggar hukum. Pernahlah kita melanggar hukum. Contohnya si abang tersebut. Dia melanggar hukum yang kelihatan di video aja. Dia nggak pakai helm juga. Kita juga nggak tahu si abang bawa SIM apa enggak. Bawa STNK apa enggak. Yang udah jelas di video ada si abang yang negur ini, lu nggak pakai helm bang. Itu udah salah. Dan yang kedua, yang sangat gue sayangkan, dan pas gue nonton juga gue sedikit memberikan reaksi, anjir lu ngapain sih serepot itu gitu. Dia adalah mengguyur, yang dia lakukan adalah mengguyur air ke tangan bapak yang lagi ngerokok itu. Dimana lu tahu si bapak tuh lagi bonceng istri sama anaknya. Anaknya masih kecil, ya ampun, di bawah 1 tahun. Lu sebelum ngeguyur tuh lu punya logika gak sih? Lu berpikir panjang gak sih? Kalau lu ngeguyur si bapak ini, ada kemungkinan loh si bapak ini kepleset. Ada kemungkinan loh si bapak ini dan anak dan istrinya jatuh dari motor. Ada kemungkinan loh anaknya ini bisa lewat kalau jatuh dari motor, terus di belakang ada mobil dan lain-lain. Atau ketiban motor bapaknya sendiri. Atau anaknya jadi celaka lah minimal. Lu tuh mikir gak sih orang-orang yang suka negor-negor orang-orang di jalan tuh? Gua nggak nyalahin lu menegur orangnya, gua nggak salahin. Tapi cara lu menegur mungkin harusnya diperbaikin, harusnya. Gua nggak tahu lu teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga mungkin dengan cara baik-baik sehingga lu udah mungkin negur dia sampai 6-7 kali mungkin. Dan sebenarnya udah stop aja, stop sampai di teguran maksimal ketiga lah. Kalau emang tidak diindahkan, udah diem. Jangan lu tuh nanti malah mencelakakan orang lain gitu. Lu guyur tangannya ke air, bermaksud, yang di pikiran lu mungkin bermaksud untuk biar bara apinya mati. Tapi kan itu ada resiko lain. Kalau misalkan lu guyur, kalau si bapaknya, untungnya si bapaknya masih seimbang gitu. Kalau misalkan si bapaknya tidak seimbang, repot cuy. Lu yang kena kasus malah. Itu juga kan si bapaknya akhirnya dia berhenti, dia marah-marah. Karena dia nggak seneng lah. Lu lagi naik motor nih subuh-subuh, terus diguyur air. Dingin anjir nih. Dingin anjir, diguyur air tuh dingin subuh-subuh. Lu aja kerja kalau subuh-subuh berangkat males mandi kan. Ngaku dah lu.
Ini lu guyur air tangan orang, dingin, dingin. Dan terus si bapaknya akhirnya berantem, ngotot ya kan, marah-marah dia. Iya iyalah marah lah, siapa sih yang nggak marah? Lu mau berangkat sekolah dibangunin mak lu aja subuh-subuh suruh mandi males. Sampai berantem-berantem mak lu sama lu tuh ya kan. Ini lu ngeguyur orang yang kagak kenal, emak lu aja, emak lu sendiri kadang lu omelin tuh. Udah mah males mandi, males sekolah gitu ya kan. Kadang lu nego-negoan sama emak lu males mandi. Udah berangkat sekolah pakai baju, ganti baju doang gitu ya kan. Ini lu guyur subuh-subuh orang gak dikenal. Siapa yang gak marah? Pasti marah lah. Ditambah lagi dia bawa bayi, bawa anak. Orang laki kalau lagi bawa anak sama istrinya terus diganggu, udah pasti marah. Pasti bakalan marah, gampang kepancing emosinya. Apalagi kalau di jalanan, naik motor beda cerita. Kalau naik mobil orang pasti emosinya lebih apa ya? Lebih gampang terkontrol gitu ketika naik mobil karena lu duduk nyaman, kaki lu juga nggak terlalu capek karena cuman gas rem, gas rem, gas rem, tangan lu juga senderan, nggak nahan beban motor. Beda sama orang naik motor walaupun jaraknya mungkin 5 kilo, itu berasa banget capeknya ketimbang orang naik mobil yang berpuluh-puluh kilo gitu. Lu guyur subuh-subuh ya marah lah orang. Terus akhirnya bapaknya berhenti dan lu akhirnya ditampolin, dipukulin, digebukin. Ya iyalah pasti lu diajakin berantem sama laki-laki manapun kalau cara negor lu kayak gitu. Dan lagian ya udah sih bang, kalau emang lu tidak diindahkan teguran lu, udah. Nanti juga orang yang melakukan kesalahan tersebut bakalan kena apa ya? Bakalan kena punishment-nya sendiri. Walaupun dia mungkin hari itu lolos dari polisi, lolos dari tilang. Suatu hari dia pasti bakalan kena karmanya sendiri. Karma buruk, perlakuan buruk yang dia lakuin pasti akan mendapatkan hal buruk di kemudian hari. Entah mungkin dia lagi naik motor kesundut rokok sama orang lain, entah mungkin lain-lain banyak lah. Pokoknya udah biarin kalau lu udah negur sekali, 2 kali, 3 kali tidak diindahkan, udah biarin. Biarin alam yang bekerja untuk menghukum dia. Biarin aja udah biarin. Karena dan pastiin juga ya, kalau misalkan lu mau negor seseorang di tempat umum, terutama di jalanan atau ya di tempat umum lah, pastiin lu harus siap sama reaksi orang yang lu tegur. Karena setiap orang yang lu tegur, itu reaksinya bisa berbeda-beda. Tergantung moodnya dia, tergantung ekonominya dia, hari itu tergantung dia lagi ada masalah atau enggak, tergantung dia lagi capek atau enggak. Contoh ya, mungkin ya, gua kalau ditegur saat lagi santai, lagi hari libur, lagi apa gitu ditegur sama orang misalnya contoh lah, mungkin tempatkan posisi gue di bapak-bapak tersebut. Mungkin gue akan, kalau orang yang berkaca diri sih ya ditegur sekali, 2 kali, harusnya sih ya udah bang, matiin, udah lewat terserah deh. Yang negor lewat lu mau lakuin lagi enggak terserah ya, itu tergantung bebelnya lu aja gitu ya kan. Tapi mungkin gue akan gue matiin lah rokoknya kayak gitu. Atau memberikan penjelasan kenapa lu sambil ngerokok. Ya mungkin ada orang-orang yang sambil ngerokok karena dia nahan ngantuk mungkin. Walaupun itu salah, tetap harusnya dia ngerokoknya ya berhenti dulu kayak gitu. Ambil di rest area mungkin apa segala macem. Atau berhenti di pinggir jalan kalau mau ngerokok dulu dan menjauhi si anak kecilnya kalau gue. Dan kalau lu pastiin dulu sebelum lu negur buat siapapun, buat si abang yang negur atau buat yang nonton video ini, sebelum lu negur seseorang, pastiin lu tuh udah siap sama reaksi orang yang lu tegur. Karena orang yang lu tegur bisa jadi dia bereaksi mengindahkan teguran lu, dia akan melakukan hal yang lu request atau mendebat teguran lu karena mungkin dia punya reason lain, atau yang ketiga ya bisa kejadian kayak gitu, berantem. Udah pasti. Kita nggak bisa nebak reaksi orang kayak gimana. Makanya gue itu jarang banget gue negur seseorang di tempat umum. Karena gue nggak tahu. Dan gue juga
nggak siap dengan reaksi orang yang gue tegur. Makanya mendingan gue nggak usah negur gitu. Misal gue lagi makan di restoran. Nggak usah deh. Misal gue lagi makan di tempat pinggir jalan. Ini juga lumayan sering kejadian nih. Lu makan di warung-warung pinggir jalan yang dimana outdoor dan di situ nggak ada tanda no smoking area gitu. Ya lu bebas-bebas aja gitu. Kita juga bukan negara Singapura yang nggak boleh. Yang kalau mau ngerokok tuh harus di tempatnya gitu. Kalau di Singapura kan lu ngerokok nggak bisa bebas di jalanan sembarang tempat. Walaupun lu di outdoor ataupun lu di mana, lu ngerokok ya harus di tempat yang ada sign itu adalah boleh ngerokok di situ. Nggak boleh lu sembarangan ngerokok di Singapura, bisa kena denda lu. Karena banyak polisinya di sana. CCTV-nya juga benar-benar berjalan dengan baik gitu. Lu bisa tiba-tiba surat datang ke rumah lu, ke apartemen lu gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia kan enggak ya. Kita makan warung pinggir jalan mana ada sih mikirin tanda-tanda di sini boleh ngerokok, di sana tidak, di sini tidak boleh ngerokok gitu-gitu. Nggak ada kan. Tapi kalau misalkan gue lagi makan, terus ada bapak-bapak atau udah ada orang lah yang makan juga, terus habis makan dia ngerokok, sedangkan gue bawa bayi sama istri gue lagi makan, ya udah. Sesimpel gue yang menjauh atau gue tegur baik-baik. Kalau emang gue mau negur, pastiin dulu guanya udah siap sama reaksi bapak itu. Dan gue juga ngelihat karakternya dulu. Karakternya ini arogan, atau karakternya ini yang masih bisa dikasih tahu baik-baik. Gue juga nggak mau berantem di pinggir jalan, berantem di tempat umum cuman gara-gara hal sepele yang sebenarnya masih bisa lu kontrol dengan cara yang lain gitu. Kalau emang misalkan bapaknya terlihat oke untuk ditegur, gue samperin dengan baik-baik. Bapak, maaf banget Pak. Gue yakin kalau lu negor pakai cara gue yakin 95%, enggak 100%, tapi 95% gue yakin orang bakalan mengindahkan teguran dari elu, request dari elu. Gue pakai pola kalau mau negur orang itu selalu pakai pola kayak lu mau minjem korek ke seseorang. Gitu. Lu lihat orang yang mau minjem korek pasti sopan-sopan cuy. Pasti sopan lu lihat. Orang kalau mau minjem korek nih, si bang, boleh pinjem koreknya bang gitu. Pasti dikasih. 100% di dunia ini kalau dia punya korek pasti dipinjemin korek lu. Gak ada orang mau minjem korek di orang yang punya korek dan gak dikasih. Pasti rata-rata dikasih. Nah gue menerapkan rumus tersebut ke orang yang mau gue tegur juga. Ini apapun ya, cuman karena ini konteksnya adalah mungkin kita lagi ngebahas orang yang lagi ngerokok dan kita merasa nggak nyaman dengan rokok tersebut karena mungkin ada bayi. Kalau gue aja sih ya udahlah, oke-oke aja. Atau kalau ada bini gue ya udahlah. Cuma karena ini ada anak kecil, kita mau menjaga anak kecil itu dengan nyaman, ya tegur ya secara baik-baik. Nggak enak juga kan kalau misalkan kita cuma karena negur terus nanti jadinya berantem di depan anak kita gitu ya kan. Jadi tegur aja baik-baik. Bapak, tangan lu juga jangan lupa, tangan tuh begini, kayak stiker WhatsApp, jangan ke atasan lu doang ngirim stiker begininya. Ya, gini nih. Ya, gua ajarin nih, namaste nih namanya. Permisi bang, gitu. Senyum nih, senyum. Bang, permisi bang, mohon maaf deh bang. Bukannya mau ganggu abang nih, lagi enak-enak sebat. Tapi mohon maaf nih bang, boleh gak bang, rokoknya dimatiin dulu sebentar ya bang. Atau enggak ngerokoknya mungkin agak geser dikit bang. Soalnya saya lagi bawa bayi nih bang. Sorry bet nih bang, bukannya mau ganggu nih bang. Gue yakin 95% teguran lu bakalan diindahkan kalau lu cara negurnya kayak gitu. Gue yakin. Tapi kalau misalkan teguran itu tidak diindahkan, ada kemungkinan nggak teguran itu tidak diindahkan? Ada. Orang dia habis makan ngerokok, nyantai, dan itu juga bukan tempat yang ada tanda dilarang merokok di sini. Itu tempat umum, outdoor, warung pinggir jalan, bebas siapapun mau ngerokok, boleh. Tapi kalaupun tidak diindahkan, ya udah, kita yang ngalah. Kita yang waras yang ngalah. That simple.
That simple tuh ya kan. That simple. Udah, kita yang ngalah, entah makanan kita, kalau emang makanan kita belum jadi, ya udah bilang aja sama abangnya, "Bang, bungkus aja deh, gue makan di rumah aja nggak apa-apa." Gitu. Gampang kan? Kita yang makan di rumah, atau kita geser beberapa meja lagi. Kita skip aja 3 meja atau 4 meja lagi, menjauh. Kalau emang tempatnya kecil, ya udah bungkus, bungkus. Kenapa sih? Nggak ada masalah makan di tempat sama makan di rumah. Nggak beda. Nggak ada bedanya. Kecuali si penjualnya mungkin pakai pesugihan. Enaknya di tempat doang, kena iler pocong. Tuh kalau lu bungkus, lu terhindar dari iler pocong ya kan. Lebih bagus, lu lebih enak gitu ya kan. Daripada diilerin pocong. Jadi ya udahlah teman-teman, kalau misalkan lu menegur seseorang dan teguran lu tidak diindahkan, udah cukup sekali, 2 kali, maksimal banget 3 kali. Kalau emang udah 3 kali tidak diindahkan, udah lu yang cabut. Lu yang cabut, sesimpel itu teman-teman. Ini teguran ini tuh bisa lu aplikasikan kemana aja ya. Rumus menegur seseorang seperti lu meminjam korek kepada seseorang. Itu bisa lu terapkan kepada siapapun dan untuk menegur apapun. Mau orang lagi ngerokok di jalanan, mau orang lagi ngerokok di tempat yang lu mungkin bawa bayi, di tempat yang mungkin tidak seharusnya, atau mungkin lu mau negur seseorang yang lawan arah, mungkin lu mau negur seseorang yang parkir mobil di depan rumah lu, parkir motor di depan rumah lu, sehingga lu mau masuk ke dalam rumahnya repot, mau masukin motor, mau masukin mobil terhalang oleh mobil dan motor mereka. Pakai cara yang baik-baik aja. Jangan lebay gitu. Jangan berlebihan dan jangan arogan kitanya gitu. Udah, dengan cara yang baik-baik, mungkin semua akan berakhir baik-baik. Tapi kalau misalkan tidak berakhir baik-baik, ya udah, kita cabut aja teman-teman. Udah. Yang waras ngalah, that simple. Gitu ya. Ingat teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Dadah.